Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali di channel saya yang membahas tentang ikan hias, khususnya ikan gapi. Kali ini saya ingin membahas bagaimana cara mengganti air ikan di akuarium. Saya akan membagikan tips bagaimana cara saya mengganti air ikan akuarium saya. Saya akan membagikan cara menggantinya, yaitu dengan cara yang mudah, simpel, dan murah tentunya. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe channel saya, untuk mendukung saya agar bisa selalu membagi informasi seputaran tentang ikan hias, khususnya gapi, kepada teman-teman semuanya yang ingin beternak ikan gapi. Ini adalah akuarium saya yang sudah seminggu lebih saya tidak mengganti ya. Biasanya saya tidak sampai sekotor ini. Ini karena kesibukan saya bekerja, jadi saya agak lama ini untuk membersihkannya. Terlihat ini akuarium atau tank saya terlihat kotor ya. Nampak dari sisa-sisa pakan hidup dan pelet ataupun cacing ya, sudah menempel atau bergerak di kaca akuariumnya. Jadi ini cara saya menggantinya, saya menguras habis airnya ya, dan saya menyisakan air sedikit untuk ikannya, lalu saya akan serok dan saya bersihkan semuanya. Baik teman-teman, sebelum saya menguras habis airnya, saya akan mencabut semua selang-selang aerator dan saringan yang saya rakit sendiri. Saya membuat saringan aeratornya itu menggunakan toples ya teman-teman, toples yang saya rakit sendiri. Saya isi dengan pasir silika dan saya menggunakan pipa juga, dan saya tempelkan dengan selang aerator. Saya hubungkan dengan selang aerator ya. Untuk teman-teman bisa juga menggunakan biofoam ya untuk lebih mudahnya, namun saya saat ini menggunakan toples yang saya isikan pasir silika yang kasar ya. Ya gunanya itu untuk menyaring kotoran-kotoran kecil, sisa-sisa pakan, dan juga untuk media bakteri penjernih air teman-teman. Jadi dia mesti memiliki medianya. Dan saya selanjutnya akan menguras air dari tank atau akuarium. Namun perlu diingat, perlu diperhatikan ini agar supaya jangan sampai ikan gupinya ikut tersedot dengan selang, karena untuk menghindari ikan gupi itu ekor atau dorsalnya sobek teman-teman, karena deras arus dari air yang dikuras melalui selang ini. Jadi perlu diperhatikan juga teman-teman agar supaya tidak tersedot ikan ke dalam selang. Jadi saya akan kuras secukupnya sampai sebatas ikan yang ada di dalam, lalu saya akan serok ikannya. Saya akan serok di akuariumnya, dan saya akan meletakkan di ember atau wadah
tempat saya menampung air tank atau akuariumnya. Lalu saya akan bersihkan seluruh tank yang di dalam menggunakan sabut yang biasa digunakan cuci piring. Ini adalah ikan yang saya letakkan di ember beserta air yang saya kuras tadi, yang ada di akuarium tadi. Setelah saya membersihkan tank, saya akan menguras kembali sisa air bekas pembersihan tank tadi menggunakan selang yang kecil ya teman-teman. Saya kuras semua, saya habiskan semua yang di dalam sampai tidak bisa lagi dikuras dengan selang ini teman-teman. Dan bila semuanya sudah saya kuras, saya akan mengelap sisa air menggunakan kanibu. Teman-teman juga bisa menggunakan busa atau spons. Setelah semuanya bersih, saya kembali mengisi air yang saya kuras tadi. Saya isi air yang saya kuras tadi serta saya tambah dengan air baru, dan saya itu menggunakan air endapan. Minimal saya mengendapnya selama 1 minggu kurang lebih, karena air di tempat saya itu kualitasnya kurang baik ya. Jadi saya mengendapkannya kurang lebih 1 minggu. Dan setelah itu kita isi airnya sampai penuh dan kita ambil kembali ikan tadi dan kita masukkan ke dalam tank. Dan ini adalah air yang sudah saya masukkan kembali ke tank. Dia tampak bersih ya teman-teman, tampak bersih. Tank juga tampak bersih. Itu karena saya bersihkan menggunakan sabut ya. Jadi semua kotoran yang menempel di tank itu bersih keseluruhan. Beda dengan bila kita cuman hanya mensiponnya saja tanpa menguras air seluruhnya. Itu akan nampak beda sekali teman-teman. Karena metode saya ini, saya menguras habis dan saya membersihkan keseluruhannya. Nah, jadi saya menggosok semua kaca-kaca setiap sudutnya, dan setelah itu saya buang semua sisa-sisa air yang ada, dan saya mengeringkannya menggunakan kanibu, atau juga teman-teman bisa menggunakan busa yang meresap seluruh air yang ada. Lalu kemudian teman-teman bisa isi kembali air sisa dan menambahkan kekurangan airnya. Dan ini adalah tank yang sudah saya bersihkan, jadi nampak bersih. Jadi teman-teman bisa mencoba membersihkan seperti ini teman-teman. Saya rasa ini adalah cara yang lebih cepat dan lebih bersih, karena pengerjaannya itu menguras semua air yang ada di dalam, lalu membersihkannya secara keseluruhan dan membuang air kotorannya. Setelah itu kita mengisi kembali tank yang sudah bersih. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya bagaimana cara saya mengganti air akuarium saya. Teman-teman juga bisa mengikuti cara saya ini, atau juga kalau teman-teman tidak mau menguras semua, mungkin teman-teman bisa juga mensipon sisa-sisa pakan atau kotoran, namun itu harus dengan tidak terlalu lama,
mungkin 1 atau 2 hari pasti harus dibersihkan, karena kalau terlalu lama dia biasanya langsung berlumut atau bergerak. Oke, sekian dari saya.